Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya. Mohon maaf karena kita udah 2 hari nggak upload video guys ya. Karena admin masih dalam keadaan yang ya seperti itulah. Oke, tapi saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendoakan admin agar cepat sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai videonya. Bagaimana? Kenapa begitu banyak orang? Kakak ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Suking baru saja keluar dari gerbang universitas. Masih muda dan belum dewasa dan belum pernah mengalaminya. Setiap badai arai pertempuran segera takut untuk berteriak. Zhangya agak kuat, dia meraih tangan kecil Suking dengan erat dan Kyomo menatap orang-orang di sekitarnya. Deng Lei memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin dan menyadari apa yang dilakukan orang-orang ini. Deng Lei, siapa orang-orang ini? Zhangya bertanya dengan gigi terkatup. Tidak bisakah kamu melihatnya? Sekelompok perampok, kata Deng Lei dengan dingin. Perampok, maksudmu mereka ingin merampok kita? Tanya Zhangya yang tercengang. Ya, seharusnya aku bisa menebaknya. Pasti akan ada orang-orang di kolam naga hitam yang sedang memancing di perairan bermasalah. Menghalangi jalan dan menjarah semua orang mengebor ke dalam kolam naga hitam. Mereka semua pasti ahli seni bela diri. Menjarah rahasia seni bela diri orang lain dari seni bela diri. Kali ini adalah waktu lain. Sempurna di tempat seperti ini. Tidak ada yang mengganggu mereka dan hukum tidak bisa mengendalikan mereka. Mereka bisa tidak bermoral. Deng Lei mendengus. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhangya sangat gugup. Jangan takut. Aku Deng Lei menepuk dadanya, melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata, teman-teman, Deng Lei dari sekolah Xinyi, beri aku aja, ayo pergi. Kami tidak peduli Anda berasal dari sekte mana. Kami peduli apakah Anda memiliki sesuatu yang menarik minat kami. Wah, jika Anda pernah memikirkannya, tinggalkan uang untuk jalan. Pria bertopeng di depan bertanya dengan dingin. Beli uang? Tunai? Apakah kita kekurangan itu? Apa yang kita kekurangan adalah rahasia seni bela diri formula mental. Mengerti? Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dan menyerahkannya. Jika tidak, kita hanya bisa mendapatkannya sendiri. Sepertinya itu sesuatu keharusan. Deng Lei menghela napas, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menebak, tetapi menoleh dan berkata kepada Damar, Damar, karena kamu berani datang ke kolam naga hitam ini sendirian, kamu harus memiliki beberapa keterampilan lebih baik dari orang ini. Orang-orang ini akan diserahkan kepada Anda. Anda juga membiarkan kami membuka mata untuk melihat mengapa Anda berani datang ke kolam naga hitam ini sendirian. Bagaimana dengan Anda? Ini baik. Damar berpikir sejenak dan mengangguk. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi pada tingkat ini dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Adapun pihak Deng Lei, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Damar tidak ingin menyembunyikan orang ini. Jika keluarga musuh menyelidiki dan mengetahui bahwa dia terkait dengan Damar dan menderita bencana, itu tidak ada hubungannya dengan Damar. Deng Lei, kamu harus menghadapinya sendirian saat ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil di saat kritis seperti itu. Zhangya berkata dengan cemas. Dia tidak berurusan dengan begitu banyak orang. Dia juga tahu bahwa Deng Lei sengaja mencari kesalahan Damar dan ingin memberi Damar pelajaran. Tetapi pada saat ini di mana simpul yang melibatkan keluhan lain. Namun Deng Lei tidak mendengarkan dan berkata sambil tertawa kecil. Xiaoya, jangan khawatir, teman sekelasku pasti punya kartu as. Ada begitu sedikit pencuri yang menghalangi jalan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Teman sekelasku bisa menanganinya sepenuhnya. Tapi Zhangya ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung disela oleh Deng Lei. Damar, apa yang masih kamu lakukan? Cepat, apakah kamu akan menunggu mereka bergegas dan memotong kita semua? Deng Lei mendesak dengan keras.
Damar melirik Denle lalu melihat orang-orang yang menghalangi jalan di sekitarnya dan berkata dengan tenang, "Kamu punya waktu 20 detik untuk pergi. Sekarang, jika kamu pergi maka semuanya akan baik-baik saja. Jika kamu bersikeras, aku hanya bisa memilih lakukan." Namun kata-kata ini jatuh dan semua orang saling memandang dengan cemas. Meninggalkan, apakah kepala anak ini patah? Sebuah suara melengking datang. "Damar, apakah kamu bodoh? Aku menyuruhmu untuk datang. Apakah kamu mencoba membujuk mereka dengan kata-katamu? Mempengaruhi mereka?" Dengle kesal dan langsung berteriak. Damar mengabaikannya, berdiri dengan tenang, wajahnya tenang, dan tidak ada gelombang di sumur kono. "Kamu berani mengabaikan kata-kataku?" Dengle cemas dan berteriak lagi dan lagi. "Pergi!" Kapten tampaknya tidak mau menunda lebih lama lagi dan melambaikan tangannya secara langsung. Dalam sekejap semua orang bergegas menuju Damar dan Dengle. "Apa?" Xiu Qing berteriak ketakutan. Napas Zhang Ya membeku. Dengle mengambil sikap senyum, di wajahnya berangsur-angsur mereda dan matanya semua serius. Damar dipukuli dan dia seharusnya menebak. Namun saat postur Dengle diayunkan, sebuah suara dingin keluar. Jangan makan dan minum baik-baik saja untuk bersulang. Karena itu masalahnya, maka aku tidak harus sopan padamu." Damar minum dengan dingin dan dengan sedikit langkah dia bergegas keluar seperti kilat, memukul bandit di depan dan menghancurkannya dengan kepalan tangan ledakan. Sebuah membosankan keluar, kemudian bandit itu langsung jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. "Apa?" Kapten tercengang. Dengle bahkan lebih tercengang, mengira dia salah. Satu tinju menghancurkan sekelompok master seni bela diri. Ini tidak masuk akal. Tembakan Damar selalu tegas. Dia bergegas ke kerumunan, melambaikan tangannya secara langsung dan meninju orang-orang itu seperti senapan mesin. Bang bang. Suara tumpul berlanjut dan satu demi satu sosok pencuri itu hancur dan tumbang keluar. Jatuh tanah dan beberapa orang pingsan di tempat. Mata kapten melebar tak percaya. Apa yang telah terjadi? Dengle juga tercengang. Dia masih menunggu untuk melihat Damar muncul, membersihkan Damar dengan baik, dan membawa pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan dan merebut hati wanita. Sekarang sepertinya dia punya terlalu banyak ide. Bukan saja dia membuat Bai Ye mempermalukan dirinya sendiri, tetapi itu juga memenuhi dirinya. Xiu Qing dan Zhang Ya semua menatap kosong ke arah Damar selama pertempuran. Tidak dapat berbicara. Setelah sekitar 1 menit, tanah di sekitar keempatnya penuh dengan bandit. Mereka menutupi dada atau dahi mereka, berbaring di tanah dan berteriak dan menjerit. Mereka semua benar-benar kalah dalam pertempuran. Apa? Kapten mundur 2 langkah, tidak bisa menerima pemandangan itu. Tapi dia baru saja mundur beberapa langkah ketika sesosok muncul di belakangnya karena sesuatu alasan. Ini Damar. Aduh, lewat. Ada apa dengan kecepatan ini? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Dengle menggaruk kepalanya dan menggaruk pipinya, bingung. Kapten sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Jangan bunuh aku. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau, kata kapten dengan gugup dan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri dan fakta bahwa pihak lain bisa diam-diam muncul di belakangnya berarti kecepatannya tidak setingkat dengan yang lain. Namun sebelum kata-kata kapten selesai, Damar menampar leher kapten dengan pisau. Kapten lumpuh di tempat, tidak sadarkan diri, tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dalam waktu kurang dari 1 menit sebelum dan sesudah, Damar benar-benar menyelesaikan semua orang ini. Kakak Lin, kamu luar biasa, kata Xiu Qing penuh semangat. Ini hanya beberapa trik, ayo cepat, kata Damar tidak sabar. Ini baik, kedua gadis itu mengangguk. Berhenti, Dengle tiba-tiba berteriak. Damar berhenti dan menatapnya ke samping. Damar,
Apa yang terjadi? Bukankah kamu seorang pria tanpa kekuatan? Bagaimana kamu bisa berurusan dengan begitu banyak master seni bela diri sekaligus? Deng Le menunjukkan melihat Damar. Dia menggertakkan gigi dan bertanya, "Kapan aku memberitahumu bahwa aku tidak berdaya?" Damar bertanya balik. Deng Le menjadi semakin marah dan berteriak langsung, "Aku memberitahumu Damar, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu. Semua ini adalah penipuanmu. Orang-orang ini pastilah aktor yang kamu undang." "Aktor? Deng Le, apa maksudmu?" Apakah kamu masih memerlukan penjelasan? Kamu tidak tahu seni bela diri sama sekali. Kamu pasti telah membayar untuk orang-orang ini. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menangani mereka dengan begitu mudah? Zhang Ya, Suking, apakah kamu juga berpikir itu normal? Hanya dengan fisiknya saya khawatir sulit untuk berurusan dengan siapapun. Tetapi dia telah menjatuhkan begitu banyak orang dalam sekejap. Bukankah ini meragukan? Bukankah ini kebetulan? Kata Deng Le. Zhang Ya dan Suking mengangguk diam-diam ketika mereka mendengar suara itu. "Memang kebetulan, mungkinkah kamu benar-benar melakukannya?" Zhang Ya memandang Damar dan berkata dengan hati-hati. "Aku tidak terlalu membosankan," kata-kata Damar dengan ekspresi tenang. "Oh, masih tidak mengakuinya, Damar, aku harus memberitahumu. Trik apa yang berani kamu mainkan dengan Lao Zu? Di sepanjang jalan, Lao Zu tidak akan pernah membiarkanmu." "Mengerti," Deng Le berkata dengan kejam. Damar terdiam, tapi mata Zhang Ya dan Xiu Qing penuh dengan rasa jijik. Damar mengerutkan kening dan tetap diam. "Lanjutkan," Deng Le bersenandung. Keempatnya kembali ke jalan. Sejauh ini kedua wanita itu tidak pernah berbicara dengan Damar lagi, dan mereka hanya berbicara panas dengan Deng Le. Damar mengikuti kembali seperti udara. Tujuan Deng Le tercapai dan tuduhan palsunya benar-benar dipercaya. Damar menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Hanya saja mereka berempat berjalan beberapa langkah dan beberapa sosok muncul lagi di jalan di depan. Melihat sosok lain, Deng Le, Zhang Ya, dan Xiu Qing terkejut lagi dan berhenti untuk melihat. Hutan di sini tidak lebat dan cahaya bulan bersinar masuk, tetapi masih sedikit cahayanya. Itu adalah seorang pria berjubah dan penutup mata hitam. Wajah pria itu penuh dengan janggut dan penampilannya cukup garang. Pada pandangan pertama itu bukan hal yang baik. Pada saat ini dia sedang duduk di atas batu di pinggir jalan sambil memegang sebilah pisau, seperti sedang tidur siang. Agaknya menyadari bahwa seseorang sedang mendekat, pria itu membuka satu-satunya matanya dan melihat ke arah ini. "Yo, apakah kamu datang untuk bisnis?" Pria itu tersenyum ringan dan berdiri tegak. Deng Le memandang orang ini lalu menoleh untuk melihat Damar dan bersenandung. "Damar, apakah itu orang yang kamu atur lagi?" "Tidak," Damar menggelengkan kepalanya. Di tempat seperti ini dia berani tinggal di sini sendirian. Siapa yang akan percaya? Damar, sudah kubilang kamu tidak bisa membohongiku lagi." Deng Le mencibir. "Apa yang akan kamu lakukan?" Damar tidak membantah, hanya menatap Deng Le dan bertanya. "Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja saya akan mengekspos Anda, pembohong." Deng Le tersenyum menghina dan berjalan lurus ke depan. "Hei, aku bilang sebaiknya kamu keluar. Trik kamu dan Damar sudah kulihat. Jika kamu tidak ingin mati, cepat pergi atau aku akan bergerak nanti. Tapi aku tidak tahu seberapa seriusnya," teriak Deng Le langsung. "Oke." Pria itu memandang Deng Le dengan aneh, melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata tanpa alasan, "Di mana orang bodoh itu?" "Apa yang kamu katakan?" Deng Le sangat marah. "Kamu berani memarahiku? Apakah ada masalah?" Pria itu terkekeh. "Bajingan." Deng Le sangat marah, bergegas dan menendang perut pria itu dengan keras. Tersedia di detik berikutnya ledakan. Sesosok terbang keluar. Apa? Zhang Ya dan Xiu Qing melebarkan mata mereka dan menatap kosong ke arah Deng Le yang jatuh di tanah yang tertutup lumpur. "Kakak Deng Le." Xiu Qing buru-buru berlari untuk membantunya. "Aku tidak baik-baik saja." Deng Le buru-buru bangkit, tetapi ada rasa sakit yang tumpul di dadanya. Demikian pula Deng Le juga diam-diam terkejut.
Apa yang telah terjadi? Bukankah orang-orang ini kaki tangan Damar? Kalau tidak, bagaimana itu bisa begitu kuat? Dia sama sekali tidak bisa melihat pergerakan lawan saat menyerangnya. Dan itu sudah cukup untuk melihat bahwa kecepatan dan kekuatan lawan jauh melebihi imajinasinya. Jika itu adalah kaki tangan Damar, di mana Damar dapat mengundang orang yang begitu kuat. Damar, apa yang terjadi? Dengle menoleh dengan tajam dan berteriak padanya. Bagaimana saya tahu? Bukankah dia yang disebut kak tangan hanyalah hal-hal yang Anda bayangkan? Saya berkata, saya tidak mengenal mereka. Anda terlalu banyak berpikir sendiri. Damar menggelengkan kepalanya. Anda, Dengle mengertakkan giginya dan mereka sangat cemas. Dengan pukulan tadi dia juga curiga bahwa orang ini tidak ada hubungannya dengan Damar. Mungkinkah saya salah menebak? Ini bukan aktor, tapi barusan mengapa Damar bisa membersihkan begitu banyak orang dengan satu gerakan? Bukannya dia master seni bela diri, kan? Dengle tidak akan percaya. Untuk seseorang seperti Damar, dia bisa mengalahkan 10. Dengle, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini Zhang Ya bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir Xiaoya, aku baru saja ceroboh. Orang ini tidak terlalu baik. Biarkan aku menghadapinya. Dengle buru-buru merembas senyum tampak penuh percaya diri. Dia mendorong Xiaoqing menjauh dan menatap padanya untuk pria bermata satu. Ah, tidak begitu bagus. Sepertinya aku diremehkan. Pria bermata satu itu tersenyum ringan. Jika itu masalahnya, maka saya harus menunjukkan beberapa keterampilan. Jika tidak, bukankah saya akan sangat malu? Suara itu jatuh, suara mendesing. Pria bermata satu itu tiba-tiba mempercepat dan menyerang langsung ke arah Dengle. Momentum itu benar-benar mengejutkan. Meskipun Dengle memiliki seni bela diri yang begitu bagus, bagaimana dia bisa bereaksi terhadap keberadaan yang begitu kokoh ketika Ren menunggu untuk melihat pihak lain dengan jelas. Pihak lain sudah berdiri di depannya dan menampar wajahnya dengan keras, terkunci. Sebuah tamparan keras keluar, Dengle berputar di tempatnya dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Mengeluarkan beberapa gigi berdarah di mulutnya, terlihat sangat menyedihkan. Apa? Xiaoqing dan Zhang Ya sangat ketakutan sehingga mereka kehilangan jiwa mereka. Saya pikir anak ini memiliki beberapa kemampuan. Saya tidak berharap untuk menjadi sia-sia. Ini benar-benar mengecewakan. Sepertinya Anda tidak memiliki harta yang bagus untuk Anda. Pria bermata satu itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa, tetapi ketika matanya tertuju pada Zhang Ya dan Xiaoqing, menunjukkan keceriaan dan keinginan yang kuat. Kedua gadis ini sangat baik. Kebetulan aku bosan menunggu mangsa di sini, jadi aku meninggalkan dua wanita ini untuk menemaniku, dan sisanya cepatlah. Pria bermata satu itu tertawa. Dengle di tengah baru saja bangun, dan ketika dia mendengar suara itu, dia gemetaran dan sudah memiliki niat untuk mundur. Dia tahu bahwa pria ini jauh lebih kuat darinya. Di hutan belantara seperti ini tidak ada orang di sekitarnya. Dan tidak ada yang tahu apakah pihak lain membunuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhang Ya menggigil dan bertanya dengan suara gemetar. Xiaoqing sudah bersembunyi di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku hanya ingin kamu bermain denganku. Kamu jalang datang ke sini dengan patuh. Jangan membuatku marah. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kamu menderita. Pria bermata satu itu mendengus dingin. Aku bilang jika kamu berani main-main aku akan memanggil polisi. Zhang Ya yang mendengus mengeluarkan teleponnya dengan berkata dengan gugup. Hahaha, bisakah kamu melihat bagaimana ponselmu bisa melakukan panggilan di tempat seperti ini? Pria bermata satu itu berkata dengan senyum menghina. Zhang Ya segera menekan nomor itu, namun setelah turun beberapa kali sebuah suara familiar dan mengganggu terdengar di tengah. Maaf, pengguna yang Anda hubungi ini sementara tidak tersedia. Silahkan coba lagi nanti. Apa? Mendengar suara ini, Zhang Ya hampir jatuh ke tanah. Tempat apa ini? Kamu tidak mungkin tidak mengetahuinya. Ini adalah tanah tak bertuan paling terkenal di negara ini. Kamu tolong bekerja sama dengan patuh agar tidak menderita nanti.
Pria bermata satu itu melambaikan tangannya. Sekarang saya hitung sampai 3. Cepat ke sini. Jika Anda tidak datang setelah 3, maka saya akan melakukannya sendiri. Jika saya membiarkan saya melakukannya sendiri, Zalang akan menderita. Setelah berbicara, pria bermata satu itu menjilat bibirnya yang pecah-pecah. Shouking sangat ketakutan sehingga dia menangis. Zhang Ya yang memegang kamera dengan gemetar, otaknya kacau balau. Dalam hal ini dia bingung. Orang-orang Deng Lei semua bersembunyi di belakang mereka melihat penampilannya yang malu. Jelas bahwa dia berencana untuk melarikan diri. Zhang Ya adalah orang yang bijaksana dan tahu bahwa Deng Lei tidak dapat diandalkan saat ini. Adapun Damar itu, sejauh yang dikatakan Deng Lei, dia bahkan lebih tidak kompeten dan bahkan lebih sedikit yang bisa diandalkan. Selanjutnya Damar tidak akrab dengan mereka, jadi tidak mungkin bekerja keras dalam situasi ini. Pada titik ini Zhang Ya hanya bisa memilih untuk mengambil risiko. Shouking, jangan menangis, dengar aku akan menyeret orang ini nanti. Kamu dapat menemukan cara untuk keluar dari sini dan memanggil seseorang di luar untuk membantumu. Apakah kamu mendengarku? Zhang Ya berkata dengan suara rendah. Kakak, ya. Shouking, sekarang bukan waktunya untuk menangis. Persiapkan dirimu. Zhang Yaning berkata. Pria bermata satu di sana sudah menghitung mundur. 1, 2, 3. Dia menghitung dengan cepat seolah tidak sabar. Zhang Ya tidak ragu-ragu dan segera berjalan menuju pria bermata satu itu. Sudut mulut pria bermata satu itu terangkat dan wajahnya penuh dengan senyum sukses. Melihat hal itu, Deng Lei langsung kabur, buang-buang hidup dan takut mati. Pria bermata satu itu meludah ke arah Deng Lei melarikan diri. Shouking dan Zhang Ya sangat kecewa. Oke, ini berlutut di depan Lao Zu dulu dan biarkan Lao Zu memperhatikanmu. Pria bermata satu itu menjilat bibirnya sudah tertarik. Namun begitu Zhang Ya mendekat, dia tidak berlutut tetapi tiba-tiba mengeluarkan sebotol kecil pakaian dari tas jinjingnya dan menyemprot pria bermata satu itu. Apa? Pria bermata satu itu segera menutupi matanya yang tersiksa dan melangkah mundur. Semprotan serigala. Shouking tercengang lari. Zhang Ya yang berteriak berbalik dan pergi. Baru saat itulah Shouking bereaksi dan dia menoleh dan berlari. Emosional Zhang Ya merencanakan ini. Hanya saja kedua gadis itu terlalu naif. Meskipun orang bermata satu buta di kedua matanya, seseorang ahli seni bela diri dapat membedakan hal-hal tidak hanya dengan mata mereka, tetapi juga dengan telinga mereka. Kedua gadis itu belum berlari jauh ketika pria bermata satu itu bergegas mendekat, meraih pergelangan tangan Zhang Ya dengan satu tangan dan memukulinya. Apa? Zhang Ya yang berteriak, bajingan busuk, kamu mencari kematian. Pria bermata satu itu sangat marah dan menampar wajah Zhang Ya secara langsung. Kekuatannya saja sudah cukup untuk menjatuhkan mulut Zhang Ya. Ya, yang penuh dengan gigi. Zhang Yahun hampir ketakutan. Tapi pada saat ini sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping dengan kuat mencubit pergelangan tangan pria bermata satu itu. Pria bermata satu itu terkejut. Zhang Ya juga tercengang dan melihat ke samping hanya untuk menemukan bahwa pemilik tangan ini adalah Damar. Nak, kamu tidak melarikan diri dengan sampah sekarang dan kamu berani menjalankan bisnisku. Ada apa? Apakah kamu ingin lebih buruk dari sampah sekarang? Kata pria bermata satu itu. Awalnya aku tidak ingin mengurus ini, tapi dia adalah teman-teman sekelasku. Bahkan jika aku tidak menyukai temanku, aku tidak akan bisa hanya duduk mengabaikan dan kamu pergi sekarang. Aku bisa membiarkanmu pergi. Pergi, kata Damar. Aku akan melepaskan ibumu. Pria bermata satu itu sangat marah dan menampar dahi Damar dengan backhand. Dia tidak berhenti begitu kuat sehingga cukup untuk menghancurkan batu ini. Tapi sebelum tamparan itu jatuh, tangan Damar
yang lain meraih pergelangan tangan pria bermarga satu itu seperti menghancurkan batu itu. Tapi sebelum tamparan itu jatuh, tangan Damar yang lain meraih pergelangan tangan pria bermata satu itu seperti kilat. Tamparan pria bermata satu itu membeku di udara. Setiap dia tidak bisa membiarkannya jatuh. Dia mencoba untuk yang terbaik. Tapi tidak peduli seberapa keras Anda tidak bisa menggerakkan telapak tangan Anda sedikit pun. Apa? Pria bermata satu itu menghela napas. Detik berikutnya, suara mendesing. Tangan yang menggenggam pergelangan tangan tiba-tiba menggerakkan kekuatan dan membanting pria bermata satu itu keluar. Pria bermata satu itu tidak bisa menahan diri dan melempar keluar menghantam tanah dengan keras berguling-guling beberapa putaran. Begitu kuat. Pria bermata satu itu juga terkejut, bangkit sendiri melihat tubuhnya yang berlumpur dan kemudian menatap Damar dengan kesombongan di wajahnya segera mereda. Siapa kamu? Orang yang lewat, pejalan kaki. Sepertinya aku mengalami masalah yang sulit hari ini. Pria bermata satu itu diam-diam menggertakkan gigi, mengeluarkan pisau di pinggangnya dan bergegas menuju Damar. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu kembali ke barat dulu. Setelah berbicara pisau, Damar menyayat dahi. Damar, hati-hati, Zhang Yao berteriak dengan cemas, tapi bilahnya jatuh dan sebelum menyentuh bagian atas kepala Damar, bilahnya ditangkap oleh dua jari dan dia tidak bisa menurunkannya. Apa? Pria bermarga satu itu terkejut dan untuk sesaat mengira dia salah lihat. Tangan kosong di tangan kosong. Tidak ada ya. Ini adalah jari ke pisau. Kekuatan ini sangat transenden. Pria bermata satu itu mengatupkan giginya dan menekan bilahnya sampai tergaris. Tapi tidak peduli kekuatan apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menggerakkan pedangnya sedikit pun. Mata pria bermata satu itu membeku dan dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Damar. Tapi begitu dia mengangkat kakinya, telapak kaki Damar sudah menginjak betisnya. Klik, suara patah tulang terdengar. Apa? Pria bermata satu itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Aku tidak ingin melakukannya. Tapi kamu agresif, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Damar mendengus dingin dan dengan kekuatan kekerasan dia langsung mengambil pisau dari tangan pria bermata satu itu dan melemparkannya itu di bajingan. Pria bermata satu itu meraung dan menabrak sampai mati dengan tinjunya. Tapi Damar tidak menunjukkan kelemahan dan juga mengangkat tinjunya untuk membordir masa lalu. Ledakan, suara teredam. Saat tidak, ini adalah jari ke pisau. Kekuatan ini sangat transenden. Pria bermata satu itu mengatupkan giginya dan menekan bilahnya dengan histeris. Tapi tidak peduli kekuatan apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menggerakkan pedangnya sedikit pun. Mata pria bermata satu itu membeku dan dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Damar. Tapi begitu dia mengangkat kakinya, telapak tangan Damar menginjak betisnya. Klik, suara patah tulang terdengar. Apa? Pria bermata satu itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Aku tidak ingin melakukannya, tapi kamu agresif, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Damar mendengus dingin dan dengan kekuatan kekerasan dia langsung mengambil pisau dari tangan pria bermata satu itu dan melemparkannya itu di tanah. Bajingan, pria bermata satu itu meraung dan menabrak sampai mati dengan tinju. Tapi Damar tidak menunjukkan kelemahan dan juga mengangkat tinjunya untuk memborbardir masa lalu.
Ledakan-ledakan, suara teredam, pria bermata satu itu segera terbang keluar dan jatuh ke tanah. Lengannya semua patah, wajahnya pucat kesakitan dan dia meneteskan keringat dingin. Zhang Ya dan Xiao Qing benar-benar bodoh. Teman sekelas Deng Lei, apakah dia begitu kuat? Zhang Ya bergumam berpikir sejenak bahwa dia salah. Tapi dia melihat Damar berjalan, matanya acuh tak acuh menatap pria bermata satu itu yang tergeletak di tanah. Setelah beberapa trik, pria bermata satu itu tidak berguna. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat jelas. Pak, lepaskan, biarkan aku pergi. Pria bermata satu itu tidak bisa bangun, dia hanya bisa menggigil dan memohon belas kasihan. Memohon belas kasihan sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Damar berkata dengan tenang, menendang dada pria bermata satu itu. Ledakan. Pria bermata satu itu terbang keluar lagi, menabrak batu besar, berguling ke tanah. Berhenti bergerak seolah-olah dia pingsan karena koma. Ah, dibunuh, Xiao Qing berteriak pengeri. Apakah dia sudah mati? Zhang Ya buru-buru bertanya dengan suara gemetar. Tidak, dia baru saja pingsan. Apakah kamu dalam keadaan koma? Jangan banyak bicara, kalian berdua cepat pergi dari sini. Ada lebih banyak bahaya di dalam. Kalian berdua wanita lemah, tidak berdaya, tidak mungkin bergerak di tempat seperti ini. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah berbicara, Damar berbalik dan pergi. Dia tidak ingin membawa Zhang Ya dan Xiao Qing bersamanya di jalan di depan. Dia sudah membantu di sini dan dia sudah melakukan cukup banyak. Namun Damar tidak mengambil beberapa langkah tetapi menemukan bahwa Zhang Ya dan Xiao Qing mengikuti. Apakah kalian berdua tidak mendengar apa yang saya katakan? Damar mengerutkan kening, namun Zhang Ya mengeluarkan segepok uang dari tasnya, memasukkannya ke tangan Damar dan berkata dengan sungguh-sungguh. Damar, saya ingin memperkerjakan Anda sebagai pengawal saya. Ini biayanya, tolong lindungi saya untuk pergi ke kolam naga hitam dalam. Membosankan. Damar menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan mengembalikan uangnya. Aduh, Damar, Zhang Ya bergegas mengejar, tapi Damar tiba-tiba mempercepat dan membuangnya. Zhang Ya dan Xiao Qing segera kehilangan akal. Kakak ya, aku kembali. Xiao Qing menggigil. Ikuti saja Damar itu. Zhang Ya menggertakkan giginya. Tapi kita bahkan tidak tahu di mana dia. Di mana dia lagi? Bukankah ini satu-satunya cara? Jika kamu mengikuti jalan ini, kamu pasti akan menyusulnya. Pasti ada berita besar kali ini. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, kita akan bisa menonjol. Zhang Ya berkata dengan tegas, memangnya memegang kamera dan berlari ke depan. Xiao Qing mengejar setelah menangis sambil menangis. Damar secara alami memperhatikan bahwa Zhang Ya dan Xiao Qing mengikuti, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Ini adalah pilihan mereka. Bahaya apapun yang mereka hadapi, selanjutnya mereka berdua yang bertanggung jawab untuk itu. Mereka semua sudah dewasa dan Damar tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka lagi dan lagi. Damar bergerak sangat cepat, meskipun ada racun dan racun di jalan, dia masih tiba di tengah kolam naga hitam tepat waktu. Yang juga merupakan lokasi yang sebelumnya diungkapkan Lu Xiaoxiao kepada orang-orang Gupai. Pada saat ini, tempat itu penuh dengan orang. Sekte kuno dengan sengaja membocorkan informasi menyebabkan banyak ahli dari seluruh dunia bergegas ke sini. Tetapi semua orang tidak memasuki pusat Dragon Fall, tapi menunggu di tepi karena miasma di area tengah adalah yang terkuat di seluruh area Dragon Fall. Tidak ada yang bisa menahan miasma di sana. Namun bukan berarti semua orang tidak bisa masuk ke area pusat. Semua orang hanya menunggu waktu. Menunggu waktu dahulu untuk menyelesaikan RNC Meskin. Sekte kuno datang siap dan mereka berencana untuk menggunakan mesin untuk membubarkan racun yang kaya di tengah. Lagi pula ini bukan zaman kuno dan sarana orang tidak terbatas pada kekuatan dan teknologi juga merupakan sarana yang dipercaya banyak pejuang. Banyak orang melihat para pekerja yang sedang menyiapkan peralatan mereka semua adalah talenta teknologi tinggi yang dibawa oleh sekolah kuno. Selama peralatan diatur dan racun ditangkap, orang-orang ini akan bergegas menuju tengah satu demi satu mencari rahasia ajaib dari keterampilan medis Damar yang tiada tara. Meskipun ada orang-orang dari sekte kuno yang duduk di sini, godaan harta itu terlalu besar dan orang-orang ini tidak dapat memahaminya sama sekali.
Damar berdiri di belakang dan menyaksikan dalam keadaan diam, menatap orang-orang dari sekte kuno. Lunuksau berada di samping mesin yang sedang dipasang, seolah-olah dia sedang mengarahkan orang-orang ini. Dan di belakangnya adalah sekelompok orang yang mengenakan pakaian mewah. Semuanya menyaksikan dalam diam, tidak bergerak sedikit pun. Ini mungkin tingkat tinggi dari sekte kuno. Dr. Lin, pada saat ini suara samar terdengar dari belakang Damar. Damar sedikit terkejut dan berbalik tiba-tiba, tetapi melihat bahwa Xiaoming telah tiba di belakangnya di beberapa titik. Xiaoming saat ini mengenakan korset hitam dengan sosok cekung dan topi puncak hitam di kepalanya. "Ini kamu, apakah kamu menemukan informasi yang berguna?" tanya Damar. "Damari, kami telah memeriksa orang-orang di sana adalah pejabat senior sekte kuno dan orang-orang dari sekte kuno juga telah tiba, tapi arogan kedelapan yang diundang oleh sekte kuno Kaisar Racun Xiao Kaipeng, kami tidak mencarinya. Ikuti dia," kata Xiaoming dengan sungguh-sungguh. Xiao Kaipeng menghilang. Damar mengerutkan kening. "Apakah kamu yakin dia ada di sini?" Xiao Kaipeng memasuki kolam naga hitam dengan orang-orang dari sekte kuno. Banyak orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tidak ada yang salah dengan ini. Lalu kemana dia pergi? Damar menggosok dagunya dan berpikir. "Dokter Damar, jangan khawatir. Saya telah meminta saudara muda Xiong untuk menemukan keberadaannya dan melihat apakah ada konspirasi di sekte kuno. Xiong JTN harus berhati-hati. Xiao Kaipeng kejam dan kejam. Jika dia tahu, itu akan lebih beruntung daripada baik, yakinlah." Pertama mengangguk. Pada saat ini sekelompok orang lain datang ke tempat kejadian. "Yo, ini sangat hidup. Kenapa ada begitu banyak orang di tempat terpencil seperti ini? Semua orang dari sekte kuno, apakah kamu berencana untuk mengadakan pesta di sini?" Sebuah suara yang sedikit main-main datang. Kemudian seorang pria muda berjas memimpin sekelompok orang berjubah dan memegang pedang panjang ke tengah kolam naga hitam. "Liang Jiangmen." Banyak orang di tempat kejadian kehilangan suara mereka. Bagaimana mereka datang? Dikatakan bahwa Liang Jiangmen selalu tidak cocok dengan sekte kuno. Beraninya mereka datang ke sini. Mungkinkah mereka juga ingin menggambar buku kedokteran yang tiada taranya itu? Diskusi berlanjut. Damar melihatnya dengan ringan dan sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang sekte Liang Jian. Itu adalah sekte yang telah diturunkan selama ribuan tahun, tetapi di zaman modern sekte Liang Jian telah memilih untuk bersembunyi di pegunungan dan hutan dan memiliki sedikit kontak dengan dunia sekuler. Tapi 10 tahun yang lalu sekte kuno menyukai harta di Liang Jiangmen. Dikatakan bahwa benda ini didapat digunakan untuk membuat obat yang tiada taranya. Untuk hal ini, kedua kekuatan telah membentuk kebencian. Sekte ini menderita kerugian berulang. Murid-murid di sekte menderita banyak korban dan hampir dimusnahkan oleh sekte kuno. Dalam keputusan sekte Lianjian memilih untuk bergabung dengan sekte tersembunyi dan sekte kuno ditahan. Munculnya Ling Jianmen di sini bukanlah suatu kebetulan. Orang-orang melihat ke atas. Orang-orang dari sekte kuno juga menjadi gugup melihat pemuda berjas itu. "Apakah kamu si Jiji?" Lunuksau melirik pemuda itu dan berteriak dengan suara berat. "Hahaha, aku tidak menyangka kalian akan saling mengenal. Aku benar-benar merasa terhormat." Pria itu tertawa. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kami tidak ingat bahwa sekte pedang rohmu juga melibatkan keterampilan medis." Lunuksau berkata dengan sungguh-sungguh. "Siapa bilang kita tidak melibatkan keterampilan medis? Kita akan belajar kedokteran. Dalam beberapa hari ke depan, kamu mungkin tidak mengetahuinya." Si Ji tertawa. "Belajar kedokteran? Bagaimana jika kamu belajar kedokteran? Buku-buku medis dari Dragon Ball tidak ada hubungannya dengan faksi tersembunyimu," teriak sekte kuno yang lainnya.
Apakah itu terkait dengan sekte kunomu? Si Jiyi menyipitkan matanya dan berkata, terlebih lagi hal-hal ini di sini mungkin tidak terkait dengan bawahan. Kamu adalah orang-orang yang tidak relevan. Apa maksudmu? Sekte kuno bertanya dengan tegas. Tidak masuk akal, aku hanya ingin memberitahumu. Guru yang aku sembah adalah Dokter Damar, terkenal. Berbicara secara logis, hal-hal di sini adalah si Jiku. Kamu tidak dapat mengambil apa yang ditanggalkan tuanku, kan? Si Ji dengan senyum tipis dia berkata dengan keras. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Damar juga tercengang. Kapan saya menerima magang? Kata-kata si Ji menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Semua orang berbicara dan terpana. Orang-orang kono semua mengerutkan kening. Benda ini milik tuanku, jadi tentu saja itu juga milikku. Orang-orang dari sekte kono, kamu merampokku sekarang. Kurasa aku tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Sekarang aku harap kamu bisa segera pergi. Jika tidak, kami hanya dapat mengambil tindakan paksa untuk meminta Anda pergi, kata si Ji. Setelah selesai berbicara, orang-orang di belakang si Ji melangkah maju satu demi satu menatap dingin ke sekte kuno dengan semangat juang yang kuat. Orang-orang kuno sangat marah. Si Ji, apakah kamu takut padamu? Ketika kami berasal dari sekte kuno, seorang pria sekte kuno segera melangkah maju dan berteriak. Itu benar, terlebih lagi kami mengatakan bahwa kamu adalah murid Damar. Kami tidak pernah mendengar Damar menerima muridnya. Kamu harus mengatakan bahwa kamu adalah muridnya. Tunjukkan padaku buktinya, kata manusiawi lainnya. Selanjutnya, hal-hal di sini bukan dari Dr. Lin, tetapi diperoleh secara kebetulan. Siapa yang beritahumu bahwa Damar adalah penguasa kitab suci medis ini? Itu benar, nama Damar. Itu benar, nama Damar tidak tertulis di sana. Kitab suci ini tidak ditulis oleh Damar. Mengapa menurutmu itu milikmu? Semua jenis suara tidak menyenangkan kerumunan itu marah. Tapi si Ji tidak berburu dan memandang kerumunan dengan acuh tak acuh. Jadi apakah kita akan bertengkar? Apakah menurut Anda orang-orang sekte pedang roh Anda memenuhi syarat? Seorang tetua sekte kuno melangkah maju dan berkata dengan dingin. Suara itu jatuh ke tanah dan semua orang dari sekte kuno berkumpul masing-masing dengan wajah buruk menatap ke sekte pedang roh. Anehnya, orang-orang dari Lian Jiangmen atau sekte pedang roh dikepung. Meskipun orang-orang Lian Jiangmen cukup kuat dalam hal jumlah, jelas bahwa sekte kuno lebih unggul. Selain itu, banyak anggota keluarga sekte juga berdiri di sisi sekte kuno. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, orang-orang dari sekte pedang roh ini tidak cukup untuk ditonton. Orang-orang dari sekte Lianjian menatap ke segala arah, semuanya sangat gugup. Tetapi pada saat ini, si Ji tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah ini sekolah kuno? Apa bedanya dengan perampok? Konyol banget, dia tertawa lagi. Kematian sudah dekat, apakah kamu masih tertawa? Seseorang memarah. Apakah kematian sudah dekat? Belum tentu, si Ji menggelengkan kepalanya. Apakah menurutmu sekte pedang rohmu memenuhi syarat untuk melawan kita? Tanya sepupuh sekte kuno dengan cemberut. Kenapa tidak? Karena aku berani datang, aku yakin akan menghancurkan kalian semua. Mungkinkah aku cukup? Mungkinkah aku cukup bodoh untuk mati dengan sengaja? Kata si Ji sambil menyeringai. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari sekolah kuno semuanya berubah warna. Jadi apakah yang harus kamu andalkan untuk membuatmu begitu sombong di depan kursi ini? Sebuah suara berat dan serius terdengar dari belakang orang dahulu. Orang-orang sekte kuno tersebar ke kiri dan ke kanan. Semua orang di sekitar memusatkan perhatian mereka pada sumber suara ini. Saya melihat seorang pria paruh baya mengenakan jubah putih dengan pinggiran batu giok dan rambut panjang dan janggut. Mengenakan gaya yang sangat kuno, mengenakan batu giok di pinggangnya, memegang kipas di tangannya dan mengenakan sepatu bot panjang. Ekspresinya sangat serius.
Meskipun dia terlihat setengah baya, dia terpelihara dengan baik dan temperamennya sangat baik, menawan. Damar segera membuang pedangnya. Orang-orang di sekitar membuang suara. Itu pembicara sekolah tua. Apakah dia memimpin sekte kuno? Benar saja, dia adalah pria surgawi. Suara-suara kecil diskusi terdengar. Ekspresi Damar menjadi tegang. Dokter Damar, Damar berteriak di sebelahnya berbisik. Orang inilah yang mendorong kekuatan sekte kuno untuk berurusan dengan Yang Hua dan melawan Damar. Jika Anda menyingkirkan orang ini, semua akan berakhir. Sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Damar melihat sekeliling dan berkata dengan ringan, orang-orang belum datang karena saya di sini hari ini. Saya akan mencoba untuk mengurus semua hal yang harus diurus. Itu benar, Xiaoming mengangguk. Sekarang ada konflik antara Lian Jianmen dan sekte kuno. Kita dapat sepenuhnya membawa para penelayan dan membiarkan mereka bertarung belum lagi posisi Kaisar Racun Xiao Kaipeng saat ini masih belum jelas. Itu yang terbaik adalah tidak bertindak gegabah. Damar terdiam. Ternyata itu adalah Tuan Gongson, generasi yang lebih muda. Si Ji telah melihat Tuan Gongson. Si Ji melipat tinjunya dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Sulit untuk mengatakan betapa terhormatnya itu. Kamu bawa orang-orangmu pergi sekarang, dan aku bisa membiarkanmu pergi ke sekte pedang roh. Jika kamu bersikeras melawan sekte kunoku, maka hari ini kalian takut kuburan di sini. Gongson Da, pemimpin tertinggi dari sekte kuno Huang, berkata dengan tenang. Tuan Gongson, saya berkata, saya di sini untuk mengambil sesuatu dari tuan saya. Aku tidak ingin mendengar kata-kata ini. Kamu hanya punya dua pilihan. Satu, pergi dengan selamat. Dua, aku akan membawamu pergi. Gongson Dahuang menggelengkan kepalanya. Sikapnya jelas. Jika Gongson Dahuang mengirimkannya, itu akan mati. Sepertinya Tuan Gongson bertekad untuk mengusir generasi muda. Kamu tidak punya pilihan. Belum tentu, kata si Ji dengan mata menyipit. Kamu bukan lawanku. Apakah kamu benar-benar bertekad untuk mati? Gongson Dahuang berkata dengan suara serak. Dia sudah memiliki niat membunuh di tubuhnya. Tetapi pada saat ini suara yang jelas menyebar. Gongson Dahuang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu yang terkuat di sini? Karena kami di sini, kami secara alami tidak akan takut padamu. Apakah kamu ingin melakukannya? Begitu kata-kata ini jatuh, kerumunan di Liang Jianmen terpecah. Kemudian seorang pria berjubah putih yang tampak setampan dewa berjalan keluar dari belakang kerumunan. Wajah pria itu seperti mahkota batu giok, alis pedangnya berbentuk bintang. Tubuhnya lurus dan proporsional dan tidak ada satu cacat pun di tubuhnya. Dan dia setampan dewa. Dan begitu orang ini muncul, seluruh pemandangan meledak. Dr. Lin, ini Dr. Lin. Damar ada di sini. Dia benar-benar tidak mati. Sulit dipercaya. Seruan terdengar bagian tengah kolam naga hitam mendian. Damar di sini benar-benar tercengang. Orang yang keluar dari belakang si Ji adalah dia. Tidak harus dikatakan bahwa itu adalah orang yang persis seperti dia. Dr. Lin, ini ada apa? Xiaoming juga tercengang, membuka mulutnya terlebar-lebar dan menatap orang yang berdiri di samping tikar dengan tidak percaya. Pikirannya menjadi kosong. Damar terdiam menatap Damar palsu di sana. Setelah beberapa saat, dia sepertinya mengerti sesuatu. Ini adalah operasi penyamaran, Damar berkata dengan suara serak. Lihatlah lubang jarum seukuran sebutir beras di belakang lehernya. Ini adalah pencangkokan tulang yang salah, dan operasi penyamaran orang ini seharusnya adalah seorang praktisi medis yang sangat terampil. Itu pasti master dari paksi tersembunyi. Panggilan pertama, apakah paksi tersembunyi juga berakhir? Tapi karena kamu berani berpura-pura menjadi aku, maka itu tidak bisa dilakukan seperti ini. Damar berkata dengan suara serak, mengepalkan tinjunya secara diam-diam, matanya penuh dengan niat membunuh. Damar paling membenci orang lain yang menyamar sebagai dia. Karena dengan cara ini, penipu dapat dengan mudah mendekati orang-orang di sekitarnya dan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan Damar. Dia harus mengakhiri ini. Namun teknik penyamaran si palsu masih memiliki banyak kekurangan. Damar Yirong sebenarnya menggunakan pencangkokan kulit tulang yang salah, tetapi dia hanya membutuhkan satu jarum untuk menyelesaikannya.
Dan jarum perak tidak perlu berada di kulit sepanjang waktu, jadi tidak ada cacat sama sekali. Tetapi pihak lain tidak, hanya diperlukan untuk menjaga kekuatan jarum perak di leher. Lebih dari satu jarum perak digunakan, Anda memeriksa dengan cermat. Anda masih dapat melihat petunjuk. Sangat disayangkan bahwa Damar telah menghadapi orang-orang di sekte kuno, dan tidak ada seorang pun dari sekte kuno yang memperhatikannya. Perbedaannya sama sekali. Oh, saya hanya akan mengatakan mengapa Anda seorang anak laki-laki berbulu masih memiliki kepercayaan diri yang begitu besar di depan kursi ini. Ternyata Dr. Damar mendukung Anda. Sepertinya Anda benar-benar magang dari Dr. Lin. Gongsun Dahuang tidak panik, tetapi berkata dengan ekspresi terkejut. Gongsun Dahuang, sekte kunomu telah mengincarku sepanjang waktu, tapi sekarang kamu berani mencampuri urusanku. Kamu sangat berani, kata Damar palsu dengan dingin. Damar Yi, karena Liang Zi sudah berbentuk tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Saya pikir kita harus menggunakan tinju kita untuk berbicara. Gongsun Dahuang berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Faktanya sejak dokter hutan palsu itu keluar, dia termotivasi untuk membunuh. Sekarang masalahnya telah mencapai tingkat seperti itu hanya dapat diselesaikan dengan paksa dan tidak lagi pantas untuk dibicarakan. Gongsun Dahuang, apakah kamu pikir kamu layak menjadi lawanku? Dokter hutan palsu itu mencibir. Apa maksudmu? Liuan, penatua sekte kuno, bertanya dengan dingin. Saya pikir Anda semua tahu nasib desa Yawang kan? Apakah menurut Anda sekte kuno sebanding dengan desa Yawang? Dokter hutan palsu itu bertanya sambil tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi banyak sekte kuno berubah seketika. Orang-orang di sekitar bingung. Apakah yang terjadi dengan desa Yawang? Sepertinya itu dihancurkan oleh Dr. Damar. Apa yang kamu lakukan? Dr. Dewa Damar menghancurkan Dewa Yawang. Aku tidak percaya. Itu dia. Berhenti berbicara omong kosong di sini. Orang-orang dari keluarga sekterian ini memiliki banyak diskusi. Eleanor, mereka tidak sebanding dengan sekolah kuno dan penyebaran serta penerimaan informasi juga jauh lebih hebat. Tetapi orang-orang kuno mengetahuinya. Tuan Liu, apakah yang dikatakan orang ini benar? Desa Yawang apakah benar-benar hilang? Seseorang langsung bertanya kepada pejabat tinggi sekte kuno ini, apakah itu benar atau tidak. Orang dahulu harus tahu. Namun dalam menghadapi pertanyaan ini, Lu Nuksau dan Liu Yuan tidak menjawab. Melihat ini, banyak orang sudah tahu jawabannya dan mereka semua ngeri. Sekte kuno, kami bukanlah desa Yawang. Jika kami menghancurkan desa Yawang, kamu mungkin tidak akan bisa menghadapi kami. Liu Yuan mendengus dingin, masih belum yakin. Tetapi orang-orang dari sekte kuno di sini tidak dapat dibandingkan dengan seluruh desa Yawang. Damar palsu berkata dengan mata menyipit dengan senyum mengerikan di wajahnya. Semua orang dari sekte kuno bergidik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Memang kali ini semua senior sekolah kuno datang ke sini. Tampaknya ada banyak orang di tempat kejadian. Tetapi dibandingkan dengan seluruh desa Yawang, itu jauh lebih dari cukup. Dengan bantuan dokter spiritual Lin, ini bagaimana pertarungan akan berakhir? Sulit dikatakan. Damar, apa yang akan kamu lakukan? Gongsun Dahuang bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu pergi sekarang. Hal-hal di antara kita sudah melewati masa lalu. Aku tidak akan meminta sekte kunomu untuk menyelesaikan akun. Dan sekte kunomu tidak akan memprovokasi aku lagi. Keluhan di antara kita telah dihapus. Bagaimana menurutmu? Dokter Dewa Palsu Damar berkata sambil tersenyum. Oh, orang-orang kuno terkejut. Alasan mengapa sekte kuno ingin berurusan dengan Damar adalah karena sekte kuno telah menjarah banyak sumber daya Damar saat dia berurusan dengan desa Yawang. Sekarang mereka telah tersinggung dan mati. Sekte kuno secara alami juga takut bahwa Dewa Damar akan menemukan mereka untuk menyelesaikan akun. Tetapi sungguh mengejutkan bahwa Damar mengatakan kata-kata seperti itu. Jika ini masalah orang, saya pikir lebih baik mundur. Damar ada di sini, ditambah orang-orang dari Liang Jianmen. Jika mereka benar-benar bergerak, saya khawatir itu akan melukai kedua belah pihak. Dan
keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Seseorang tetua sekte kuno mendekat berbisik, "Ya, ini masalah orang. Jika kita benar-benar bertarung, kita tidak akan bisa memaafkannya." Dan orang-orang di sekitar kita yang terteriak pada kita juga tidak stabil. Jika kita terluka parah, mereka pasti tidak akan mundur. Ayo kita lawan. Orang-orang tidak terduga. Seseorang menyarankan, "Ngomong-ngomong, ayo pergi." Orang dahulu tidak merekomendasikan pertarungan ini. Bagaimanapun perbuatan Damar yang menghancurkan desa Yawang terlalu mengejutkan. Hati semua orang kosong, bagaimana berani menghadapi secara langsung. Terlebih lagi ada orang-orang dari sekte Lingjian untuk membantu. Untuk sesaat pemandangan itu membeku. Gungsang Dahuang terdiam. Dokter Damang Yi dan Ji palsu sama-sama tersenyum dan menatap dengan bercanda menunggu jawaban Gongsong Dahuang. Tetapi pada saat ini suara bangga dan dingin datang. "Gongsong Dahuang, mengapa kamu tertipu oleh badut yang melompat di atas balok?" Oke, mendengar ini Gongsong Dahuang segera melihat ke udara. Semua orang di sekitar melihat ke atas, namun dia melihat sesosok tiba-tiba bergegas di udara dan bergegas langsung ke Damar palsu di sini. "Hati-hati!" si Ji menyadarkan sesuatu dan berteriak lagi dan lagi. Dokter Damar palsu terkejut dan tiba-tiba berbalik. Tapi sudah terlambat. Tapi dia melihat tamparan keras di dadanya. Ledakan. Damar palsu ditampar ke tanah dengan tamparan dan dalam keadaan malu. Ketika dia bangun, dia menemukan jejak telapak tangan beracun hijau samar di dadanya. Apa? Orang berubah warna. Sosok di udara jatuh dan berdiri di samping Gongsong Dahuang. Itu adalah seorang pria dengan wajah pucat dan bibir hitam. Tulang pipi pria itu menonjol, menampilkannya kurus, dan dia terlihat lemah, tetapi sikapnya agak suram. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya memandang Xiao Kaipeng. "Kaisar racun, Xiao Kaipeng." "Ya Tuhan, ini arogansi ke-8. Kaisar racun Xiao Kaipeng. Dia akhirnya di sini. Kali ini sekte kunoku bahkan telah mengundangnya. Tidak dapat dihindari untuk menangkap harta karun kali ini. Siapa yang berani menentang mereka?" Seruan berlanjut dan mata orang-orang berbinar. Orang-orang di Liangjianmen tampak serius dan mengepalkan pedang mereka dan menatap Kaisar racun Xiao Kaipeng. Dan Damar palsu di sini sudah 6 dewa dan tidak ada tuan dan sangat bingung. "Ini apa ini? Apa ini telapak tangan beracun? Tidak bisakah Damar mengenalinya?" Xiao Kaipeng berkata ringan. "Racun, telapak tangan beracun." Damar palsu itu sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya. Dia dengan cepat mengeluarkan jarum perak dari pinggangnya dan menusukkannya ke dalam dadanya. Tetapi beberapa jahitan berturut-turut tidak berhasil. Tidak hanya dadanya yang gatal, tidak tertahankan, tetapi panelnya secara bertahap retak. Banyak daging terkelupas dan darah menetes yang sangat menyedihkan. Ketika Gongsong Dahuang di sini melihatnya, dia samar-samar memahami sesuatu. Dengan gerakan tertegun, "Ini sangat menyakitkan. Saya sangat tidak nyaman. Cepat detoksifikasi saya. Cepat detoksifikasi saya." Damar palsu menggaruk dadanya dengan panik dan berteriak pada si Ji. Wajah si Ji sama jeleknya menatap Damar palsu, menggetakkan giginya dan berkata, "Racun Kaisar racun Xiao Kaipeng, aku tidak bisa menyelesaikannya." "Kalau begitu apakah kamu akan melihatku mati?" Damar palsu itu meraung. Kamu Dr. Lin, apa yang kamu takutkan tentang racun ini?" "Tidak apa-apa, ayo bantu Damar untuk detoksifikasikan." Si Ji buru-buru berteriak. Segera 2 orang dari sekte Liangjianmen melangkah maju untuk menyeret Damar palsu ini ke bawah. Drama tidak bisa dilanjutkan. Banyak orang menyadari ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika keduanya mendekati Damar palsu, pria itu mendorong mereka seolah-olah menjadi gila, bergegas ke Xiao Kaipeng, berlutut dan bersujud dengan panik. "Xiao Tianjiao, tolong aku. Xiao Tianjiao, detoksifikasikan aku. Tolong aku." Pria itu berteriak keras kepadanya.
Kepalanya terbanting ke tanah dan terdengar suara dong-dong yang mengejutkan. Xiao Kaipeng memandang pria itu dengan ringan. "Detok, bukankah kamu dokter Damar terkenal? Racun ini kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri." "Tidak, aku bukan dokter jenius. Aku sama sekali bukan dokter jenius. Aku palsu. Aku disewa oleh si Ji untuk menipumu. Aku palsu, Xiao Tianjiao. Kasihanilah aku. Saya didetoksifikasi. Saya detoksifikasi." Pria itu melolong, rasa gatal dan ngeri di dadanya tak tertahankan dan tangannya akan menggali dadanya. Perasaan ini lebih buruk dari kematian. Kata-kata pria itu menyebabkan sekitarnya mendidih. "Apa? Palsu? Ternyata keset ini pura-pura. Aku juga mengatakan skill seperti apa yang dia miliki. Orang ini sangat berani, kita semua tertipu olehnya." Suara-suara mengganggu terdengar, semua orang di sekitar marah. Wajah si Ji pucat dan panik. "Oh begitu." Xiao Kaipeng mengangguk, menggali ramuan dari suatu tempat dan melemparkannya ke tanah. "Jika itu masalahnya, berikan itu padamu." Dokter Damar Yi palsu buru-buru mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah pil obat masuk ke perut, rasa gatal di dada langsung hilang. "Oke, bagus, bagus." Damar palsu sangat gembira. Kerumunan juga tercengang. Tersedia di sedetik berikutnya. Apa? Damar palsu tiba-tiba jatuh ke tanah, meraung dan berguling-guling dengan panik. Saya melihat semua panel atas dan bawah tubuhnya retak dan banyak darah menetes. Ini. Si Ji dan yang lainnya melebarkan mata mereka. "Aku tidak mengatakan bahwa yang barusan adalah penawarnya. Yang barusan hanyalah racun yang baru saja kumurnikan. Aku belum dapat menemukan siapapun yang menguji obatnya. Hari ini mari kita gunakan dia untuk menguji obatnya." Obat Xiao Kaipeng berkata dengan ringan. Orang-orang ketakutan ketika mereka mendengarnya. Xiao Kaipeng ini memang beracun. Racunnya segera alami lebih beracun. Dalam waktu kurang dari 1 menit sebelum dan sesudah, Damar palsu benar-benar retak dan mati di tempat. Kematian itu mengerikan dan menjijikan. Semua orang di Liang Jiangmen tercengang satu demi satu, gemetar dan panik. "Ayo." Pada saat ini Gong Song Dahuang berbicara dengan ringan. Si Ji gemetar tapi dia tidak bisa bergerak. "Apakah Anda ingin saya mengulanginya lagi?" Gong Song Dahuang menatapnya dan bertanya dengan ringan. Punggung si Ji dipenuhi keringat. Dia melirik Xiao Kaipeng dan kemudian ke Gong Song Dahuang. Dia akhirnya memilih untuk berkompromi dan berjalan maju dengan langkah gemetar. Di depan keduanya dia tidak memiliki ruangan untuk perlawanan sama sekali dan hanya bisa memilih untuk patuh. Orang-orang di sekitar saling memandang. Semua orang tahu bahwa kali ini orang-orang Liang Jianmen akan menderita. Dengan Xiao Kaipeng di sekitar, mereka pasti akan segera mati. Namun pada saat ini suara tenang tiba-tiba terdengar dari luar kerumunan. "Siapa itu berani menggertak muridku lain?" Kalimat ini keluar dan langsung menarik perhatian semua orang dari segala arah. Tapi perhatian seseorang melangkah maju. Ini adalah seorang pria dengan santai mengenakan topi berpuncak. Pinggiran topi diturunkan dan wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Kedua wanita Zhang Ya dan Sui King yang mengikuti di belakang tiba-tiba menyala. "Saudari Ya, lihat itu, orang itu Damar itu," kata Xiao King buru-buru. Zhang Ya yang merekam adegan dengan wajah pucat juga pulih. Dia dan Xiao King ketakutan sepanjang jalan dan ketika mereka akhirnya tiba di sini, mereka segera melemparkan diri mereka ke dalam pekerjaan syuting yang intens. Meskipun ada banyak orang di sini, tidak ada yang memperhatikan kedua gadis itu. Kedua gadis itu lega. Ada begitu banyak orang, setidaknya itu lebih baik daripada seketika tidak ada orang sebelumnya. Namun pemandangan Xiao Kaipeng meracuni Damar palsu sangat mengejutkan. Dia belum pernah melihat cara yang akan kejam seperti itu. Pada saat ini dia baru menyadari apa arti seorang pejuang yang kuat bagi orang-orang biasa. Ini bukan sesuatu yang biasa disentuh oleh orang-orang biasa seperti dia. Apakah itu Damar? Zhang Ya pulih dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Itu dia, meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, aku mengenali pakaiannya," kata Xiao King. "Apa yang dia inginkan?" Zhang Ya tampak bingung. "Aku tidak tahu, tapi orang-orang ini sangat menakutkan. Dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan, kan?"
Xiaoqing sangat gugup dan berkata dengan gemetar, "Kakak, ayo polisi. Panggil polisi, apakah Anda melihat apakah ponsel Anda memiliki sinyal?" Zhang Ya berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoqing buru-buru mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan dari darurat, tapi hasilnya mengecewakan. "Kakak ya, lalu apa yang harus dilakukan sekarang?" "Terlalu sedikit yang bisa kita lakukan. Masalahnya telah sampai pada titik ini, kita hanya bisa merekam semuanya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, setidaknya kita bisa mengembalikannya kebenarannya," dan kata Zhang. Xiaoqing mengangguk tanpa suara. Dengan penampilan pria bertopi tinggi, semua orang memusatkan perhatian mereka. "Siapa kamu?" seseorang dari sekte kuno bertanya dengan dingin, tapi dia melihat pria itu melepas topinya memperlihatkan wajah tampan Mbak Dewa. Dr. Lin terkejut di sekitar. Mengapa damar lain muncul? Bodoh, yang sebelumnya palsu. Ini adalah dokter jenius yang sebenarnya. Apakah ini benar? Apakah kamu yakin? Tidak mungkin untuk mengatakan mungkin ini palsu juga. Ada banyak diskusi di tempat. Orang-orang dari sekolah kuno dan orang-orang Liang Jianmen memiliki ekspresi yang berbeda. Gongsun Dahuang sedikit mengernyit. Kaisar racun Xiao Kaipeng diam-diam menatap damar. Dr. Lin. Si Ji di sini sedikit gugup dan juga melihat orang-orang datang. Pikirannya seperti orang lain meragukan keaslian pria ini. "Omong-omong, aku tidak ingat bahwa aku pernah memiliki murid sepertimu. Namamu Si Ji kan? Kapan kamu memujaku?" Damar kembali menatap Si Ji dan bertanya. Ini, aku dulu belajar di sekolah Suanyi selama sehari. Damar, sebenarnya ini penting," kata Si Ji hati-hati. Ketika orang-orang sekitarnya mendengarnya, mereka tiba-tiba menyadari tikar emosional orang ini menyamar. Dia bahkan bisa menemukan seseorang untuk menyamar sebagai Dokter Damar. Bagaimana rasanya berpura-pura menjadi murid Dokter Damar? Sebuah suara mengejek datang. Si Ji ketakutan. Bukan hanya sekte kuno yang dia sakiti sekarang. Dia takut bahkan Dokter Damar telah tersinggung. Jika demikian, apa yang digunakan sekte pedang roh kecil ini untuk bersaing dengan yang lainnya? Tapi apakah orang-orang di depannya ini benar-benar Dokter Damar? Beraninya Damar datang ke sini. Apakah dia mencari kematian? Si Ji sedikit bingung. "Apakah kamu pernah belajar di sekolah Suanyi?" Damar cukup terkejut dan menatap Si Ji. "Ya, saat itu Tuan Qin Busong menerimaku, tapi aku tidak mengunjungi akademi sekolah Suanyi sebagai anggota Lianjian," kata Si Ji buru-buru. Damar segera mengerti. Faktanya setiap hari banyak orang dari keluarga sekte datang ke sekolah Suanyi untuk menjalani detail yang Hua dan bahkan Dokter Damar Yi. Sebagai tempat umum, sekolah Suanyi hampir tidak dijaga dan siapapun dapat masuk dan keluar. Si Ji datang dan kebanyakan dari mereka datang, namun akan terlalu berlebihan jika ingin mengakui Damar sebagai master hanya untuk semacam ini. "Jika itu masalahnya, mengapa kamu meminta orang lain untuk berpura-pura menjadi aku?" Damar berkata dengan acuh tak acuh. Si Ji membuka mulutnya tidak tahu harus berkata apa, jadi dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan segemetar, "Lin Damar, tolong maafkan saya. Aku benci orang yang paling memalsukanku. Ini tidak sesederhana merusak reputasiku. Selain itu, aku juga benci orang lain menggunakan namaku untuk menipu dan menipuku. Semua orang telah dilakukan." Damar menggelengkan kepalanya. "Kamu bajingan, Tuan Ci. Jangan tertipu olehnya. Aku masih tidak tahu apakah dia adalah Dokter Damar. Mengapa kamu berlutut padanya jika dia juga palsu? Bukankah itu memalukan untuk sekte pedang rohku?" Lin Jianmen menolak untuk menerimanya dan berdiri dan berteriak keras. "Zhao Yi, diam!" teriak Si Ji. "Tuan Si, saya tidak yakin, dia pasti palsu juga. Biarkan saya mengekspos dia." Pria bernama Zhao Yi berteriak, tetapi dia melangkah maju dan meraih Damar dengan satu tangan. Tetapi ketika tangannya terulur, dia tiba-tiba ditabrak oleh sesuatu terbang, jatuh dengan keras ke tanah dan jatuh pingsan di tempat. Napas dunia membeku dan menatap kosong. Apa yang telah terjadi? Ide ini dipikirkan semua orang, termasuk Tikar. Hanya yang ini, siapa yang berani mempertanyakannya? Identitas orang ini di depannya. "Oke," Gongsun Dahuang menggerakkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya ini adalah tuan yang benar. Tidak mungkin salah.
Pikir Damar akan menjadi kura-kura dengan kepala menyusut dan tidak berani datang ke sini. Tapi saya tidak berharap dia datang. Hehe, menarik, sangat menarik. Xiao Kaipeng menunjukkan kegembiraan. Si Ji, aku akan menyelesaikan sekte Liangjangmu nanti. Aku harus berurusan dengan beberapa bisnis serius sekarang. Damar tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang-orang dari sekte Liangjangmen. Dia menoleh dan melihat sekelompok sekte kuno di sana, serta Kaisar Racun Xiao Kaipeng. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Dokter Damar, haruskah kita bertemu untuk pertama kalinya? Jangan datang ke sini dan aman. Gongsun Dahuang berbicara dengan sangat marah. Apakah kamu pembicara sekte Go? Tepat, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ada apa? Tanya Gongsong Dahuang. Di kolam naga gelap ini tidak ada kitab suci medis yang tiada taranya sama sekali. Aku membohongimu. Semua ini kata Damar dengan tenang. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Menipu Dr. Lin, jadi Anda telah menipu kami semua. Gongsong Dahuang bertanya dengan ringan. Tidak juga, Damar menggelengkan kepalanya. Untuk apa buku medis yang kamu inginkan ada? Tapi tidak ada di tengah kolam naga hitam, tetapi ada di tanganku. Damar mengeluarkan beberapa buku yang sudah disiapkan dari tangannya dan memberikannya kepada semua orang. Buku-buku ini ditulis oleh saya sendiri dan mencatat apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya. Siapapun yang bisa mendapatkannya dapat mempelajari semua keterampilan medis saya. Apa? Dunia terkejut, semua orang gila, semua orang sedang buru-buru. Mata yang tak terhitung jumlahnya tampaknya tertarik oleh magnet. Semua orang menatap buku-buku di tangan Damar. Keterampilan unik seumur hidup, Dr. Damari. Itu tercatat di sana. Damar, seharusnya keterampilan medis tertinggi kan? Jika kamu mendapatkan hal-hal itu, kamu pasti akan dapat memiliki keterampilan medis yang tidak terduga seperti Dr. Lin. Pada saat itu, hidup dan mati akan dikuasai, bukan masalah. Suara gemetar itu terus datang. Mata orang-orang berbinar dan mereka bersemangat. Bahkan orang-orang dari sekte kuno menatap buku-buku ini. Keterampilan medis Damar jelas bagi semua orang. Meskipun sekolah kuno juga merupakan sekolah kedokteran utama yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Bahkan jika seorang kuno itu adalah seorang, dia tidak berani mengatakan bahwa Damar tahu semua keterampilan medis yang dikuasainya. Banyak dari buku teknik rahasia yang hilang, semuanya ada di buku di tangan Damar. Mata dunia terbakar dan satu persatu ingin melihat melalui Gongsong Dahuang dan sekte kuno lainnya secara alami tidak dapat memintanya. Bawa ke sini sebelum Gongsong Dahuang bisa berbicara. Xiao Kaipeng, Kaisar Racun di sini, angkat bicara. Mau saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Damar menolak secara langsung. Dr. Lin kan? Apakah kamu datang ke sini sendirian? Xiao Kaipeng menatapnya dan bertanya. Bagus, kamu sangat berani. Kupikir kamu tidak datang ke sini untuk menyusahkan kami, atau kamu akan mati. Kamu seharusnya ingin mendedikasikan hal-hal ini kepada kami untuk memadamkan amarahmu. Di pesta kuno, jika demikian maka kamu adalah orang yang cerdas, Xiao Kaipeng berkata sambil tersenyum berjalan untuk mengambil buku-buku itu. Tapi saat diambil ternyata kosong. Hah? Xiao Kaipeng mengerutkan kening. Aku tidak berencana memberikannya kepadamu, kata Damar acuh tak acuh. Apa? Orang-orang kuno tercengang. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Xiao Kaipeng mengangkat sudut mulutnya dan berkata, biarkan aku memberitahumu. Jika kamu bersikeras melakukan hal bodoh seperti itu, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya. Keluar dari ini hari ini. Xiao Kaipeng, aku tidak ingat bahwa kamu berasal dari sekolah kuno. Damar memandangnya dengan ringan. Sekte kuno membantu saya hanya membalas budi mereka. Xiao Kaipeng berkata dengan senyum ringan. Suen, Damar memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, dan bahkan Desa Yawang dikalahkan oleh Damar. Meskipun saya tidak seorang dokter, tetapi saya juga tahu cara menggunakan racun. Hari ini Anda dan saya akan saling belajar. Ketika suara itu jatuh, Xiao Kaipeng langsung mengangkat tangannya dan melambai ke wajah Damar. Panggilan, gas hijau samar segera menghilang dari telapak tangannya.
Hati-hati dengan bubuk racun. Kehidupan pertama di sini sunyi. Damar sangat cepat dan mundur dan segera menghindarinya. Responnya bagus, kata Xiao Kaipeng sambil tersenyum. Apakah kita dianggap sebagai pertempuran arogansi? Damar bertanya dengan tentang. Pertempuran Tianjiao? Tianjiao macam apa? Kamu, apakah kamu layak bertarung dalam pertempuran Tianjiao denganku? Tidak dapat melihat beberapa bakatmu. Xiao Kaipeng menggelengkan kepalanya, matanya bangga dan penuh dengan kepenghinaan. Jadi apakah kamu takut? Taktik agresif yang kikuk. Itu saja, jika kamu ingin bertarung maka perlakukan ini sebagai pertempuran arogansi. Bagaimanapun hasilnya sama. Xiao Kaipeng melepas ordo Tianjiao dari pinggangnya, tersenyum dan berkata kepada Damar, sangat puas, bisakah kita mulai? Oke, Damar mengangguk dan melepas token dari pinggangnya. Orang-orang di sekitarnya segera melebarkan mata mereka, begitu banyak perintah arogan. Ada desas-desus bahwa Damar mengalahkan beberapa Tianjiao dan sepertinya itu benar. Namun perintah arogansi ini semuanya berada di peringkat terbawah dan mereka jauh lebih buruk daripada arogansi ke-8. Apa gunanya mendapatkan lebih banyak token pilihan surga? Ini bukan token 10 besar. Di depan Kaisar Racun itu hanyalah pecahan logam. Orang-orang di sekitar berkata dengan cara yang tercabik-cabik, masing-masing dengan jijik di wajah mereka. Jangan buang waktu. Aku harus segera menyelesaikannya. Aku tidak tertarik untuk tinggal lama di tempat seperti ini. Kamu bisa melakukannya kapan saja. Oh, cukup gila. Kalau begitu, perhatikan. Xiao Kaipeng mencibir, melangkah sedikit dan bergegas menuju Damar. Orang-orang di sekitar bergegas kembali. Tembakan racun Kaisar Xiao Kaipeng pasti akan membuat gas beracun di tempat ini. Dan tidak ada yang berani menyentuh racun Xiao Kaipeng. Terjadi kekosongan di antara mereka berdua seperti yang diprediksi. Xiao Kaipeng baru saja mendekati Damar. Ledakan. Lingkaran bubuk beracun berwarna merah darah meledak dari tubuhnya. Dan kemudian, seolah tertarik oleh sesuatu, semua debu dituangkan ke Damar. Debunya dingin dan aneh, dan ketika menyentuh tanah, itu bisa menimbulkan korosi di tanah. Membuat kulit kepala orang mati rasa, tetapi Damar mengabaikannya secara langsung dan meninju Xiao Kaipeng dengan pukulan backhand. Oke, Xiao Kaipeng sangat terkejut dan segera mengangkat telapak tangannya untuk melawan. Ledakan, pukulan itu membuatnya mundur beberapa langkah. Ketika debu menghilang, Damar masih berdiri di kejauhan, tidak bergerak. Di dunia terkejut. Xiao Kaipeng menyipitkan matanya. Itu saja, Damar menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, itu benar-benar mengecewakan. Oke, bagaimana pertarungan Tianjiao antara Xiao Kaipeng dan Dr. Damar? Kita tunggu aja di video selanjutnya.